Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan mengikuti ibadah daring Minggu tanggal 3 Mei 2020. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan ada pada kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita hening sejenak sebelum ibadah dimulai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan bait kedua. Tuhan Allah hadir. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita dasari dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Damai menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita sambut kembali pujian firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367. Kidung Jemaat 367 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan
dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sungguh luar biasa berita anugerah untuk minggu hari ini, dan marilah kita responi berita anugerah dengan pujian syukur kembali. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, bait pertama. Segala benua dan langit penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di pagi ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan yang senantiasa menjagai kami, melindungi kami. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, menyampaikan berita kehendak-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas, yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam khotbah, mari kita dengar pujian. Tuhan adalah gembalaku, yang terambil dari Mazmur 23. Monggo. Demikianlah penggalan dari apa yang dihayati oleh pemazmur di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gatamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi Bapak Ibu Saudara, lagu ini tentu sering kita nyanyikan. Namun, benarkah kita bisa menghayati, merasakan apa yang ada di dalam lagu itu? Tentu ini adalah ekspresi iman dari Daud.
yang merasakan bagaimana Tuhan sebagai gembala. Tuhan yang sebagai gembala yang telah memimpinnya, menuntunnya, dan menyelamatkannya. Memang sebuah lagu tanpa penghayatan maka akan hilang isi dan makna dari lagu itu. Mungkin nanti hanya akan berupa barisan kata yang membentuk kalimat yang terucap. Tetapi kalau lagu itu dinyanyikan dengan benar, dihayati, maka akan ada sesuatu yang membawa perasaan. Ada kalanya memiliki kekuatan, yaitu untuk meneguhkan, untuk memberikan penghiburan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Daud mengikrarkan diri bahwa Tuhan adalah gembalaku, tentu Daud benar-benar merasakan bagaimana dia merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan dan tuntunannya. Sebab dia sendiri adalah seorang gembala yang telah dipercaya oleh Isai bapaknya, karena pada saat itu kakak-kakaknya di medan perang menghadapi orang-orang Filistin, terutama Goliat. Daud menjadi gembala, ia harus bertarung dengan binatang buas yang akan menerkam kawanan gembalaannya, ataupun mungkin perampok yang akan merampok. Namun Daud bisa menghalau itu semua. Kesaksian 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menekar seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Apakah keberhasilan dari Daud itu lalu menjadikan dia merasa hebat, merasa luar biasa? Ternyata tidak. Atas semua keberhasilannya, Daud tidak merasa diri hebat, tetapi itu semua karena Tuhan yang adalah gembala sejati. Sehingga ayat selanjutnya dari 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Maka kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi benar apa yang dirasakan oleh Daud, yang adalah seorang gembala, lalu mengikrarkan diri bahwa Tuhan adalah gembalaku yang telah melepaskan dari cengkraman singa maupun beruang. Jadi benar bahwa lagu itu adalah buah penghayatan iman. Buah penghayatan iman akan Allah Sang Gembala sejati. Dari bacaan kita Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memperkenalkan sebagai gembala. Gembala yang sejati, gembala yang mengenal dombanya, dan domba-domba itu mengenal suaranya.
yang tentu berbeda dengan orang asing yang tidak dikenal oleh dombanya. Bahkan mungkin pencuri atau perampok yang akan merampas, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan Tuhan Yesus juga memperkenalkan dia sebagai pintu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala melindungi, mengayomi, menjagai, menyelamatkan. Sebagai pintu, bahwa siapapun yang masuk melalui pintu itu selamat. Dan di sana bisa keluar masuk dan menemukan padang rumput yang hijau. Jelas Tuhan Yesus sebagai gembala ataupun sebagai pintu, misinya adalah untuk menjaga domba-dombanya, untuk keselamatan dombanya. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Ia menderita, disiksa, disalib untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana perasaan atau respon Bapak Ibu Saudara akan kasih dan perlindungan Tuhan? Kalau bagi Daud, Tuhan tidak hanya sebagai gembala, bahkan banyak di kitab Mazmur bahwa Tuhan adalah kota bentengku, gunung batu tempat perlindungan. Daud mau katakan bahwa bersama Tuhan merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Apakah kita yang saat ini diam di rumah dengan virus corona yang ada di mana-mana menjadikan kita takut, cemas, khawatir? Apakah kita juga merasa aman? Apakah kita juga tetap di dalam perlindungan Tuhan? Bahwa Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Demikiankah kita hari ini rasakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu melindungi, menyertai, menuntun kita. Nah, kalau kita benar-benar menghayati dan merasakan akan kasih dan penyertaan, perlindungan serta berkat-berkat dari Tuhan yang sampai saat ini kita rasakan, tentu kita akan juga ungkapkan seperti Daud, sehingga kita bisa bersaksi bahwa Tuhan adalah gembalaku, tempat perlindunganku, sehingga kita tidak takut, tidak cemas. Walaupun kita juga harus taat pada pemerintah, tetapi kita yakin tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mari saudara,
apabila saudara benar-benar merasakan kasih dan penyertaan dan perlindungan serta berkat yang dari Tuhan. Sekali lagi, mari kita ungkapkan sebagai sebuah kesaksian. Tuhan adalah gembalaku, tempat perlindungan. Aku tidak takut, walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saat kami duduk bersama dengan keluarga, saat kami bersekutu merasakan sapaan Tuhan, sungguh sedemikian besar kasih setia-Mu atas kami umat kepunyaan-Mu yang tetap di dalam perlindungan-Mu, di dalam naungan kasih-Mu. Engkaulah gembalaku, gembala yang baik. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sampai saat ini kami masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Sri Sutartini, untuk Ibu Sri Suyastin, untuk Ibu Susi Hamunangan, untuk Ibu Agus Wibowo, Ibu Sutrisno. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, agar segera mendapat pertolongan yang dari Tuhan, mendapat pemulihan yang dari Tuhan, melalui obat, melalui makanan, minuman. Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini segera pulih kembali. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk ibu dari Ibu Rosita Albiner yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tugu. Kami mohon berkat Tuhan, zaman Tuhan, sehingga ibu dari Ibu Rosita ini segera pulih kembali. Para medis yang menangani kiranya juga Tuhan berkati. Terlebih keluarga Bapak Albiner, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Secara keseluruhan kami berdoa untuk Ibu Sitiati Sanjoyo, untuk Bapak Barimbing, untuk Ibu Sri Mulyo Gundani, untuk Ibu Jim Emma Kroma, untuk Bapak Satimin dan Bapak Binsar. Kiranya para orang tua kami ini senantiasa Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga boleh senantiasa merasakan damai yang dari Tuhan, sehingga menyerahkan hidup dan kehidupannya dan bersandar kepada rengkuan kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu walaupun tidak bisa tatap muka dengan teman-teman dan Bapak Ibu gurunya, namun proses belajar online kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami dapat mengerjakan segala tugasnya dengan baik, dan akhirnya entah kelulusan dan kenaikan nanti bisa berproses dan Tuhan sendiri yang menolongnya. Demikian juga untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan pendamping hidup, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah
situasi yang saat ini boleh kami rasakan bersama, bagaimana Bapak Presiden beserta dengan para pembantunya, para menteri, gubernur, bupati, sampai kepala desa dan sampai RT RW yang semuanya harus bekerja sama untuk memberantas, mencegah berkembangnya virus corona ini. Namun Tuhan, kami mohon berkat yang dari Tuhan, sehingga para pemimpin kami ini di dalam mengambil kebijakan benar-benar akhirnya nanti membawa perubahan. Terlebih Tuhan, untuk kondisi keuangan, ekonomi yang saat ini sungguh-sungguh Tuhan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan sehingga Bapak Presiden di dalam kebijakan ekonominya nanti benar-benar menyentuh kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Untuk itu Tuhan, kami mohon hikmat yang dari-Mu sehingga benar-benar yang terjadi adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terlebih kami masyarakat Indonesia Tuhan, biarlah kami mensikapi bersama-sama di dalam upaya pemerintah untuk mencegah berkembangnya virus corona ini. Terlebih Tuhan, para medis yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh, yang ada kalanya harus meninggalkan keluarga. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya juga Tuhan senantiasa beri kekuatan dan kesehatan, sehingga para medis pun dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan akhirnya dapat menolong saudara-saudara kami, dan akhirnya dapat pulih dan sembuh. Terlebih juga dengan aparat keamanan TNI Polri, kiranya juga Tuhan berkati, yang juga harus bekerja dengan keras. Oh Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan nyatakan kepada mereka, demikian juga terhadap keluarganya. Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya masih banyak yang hendak kami mohon kepada-Mu. Karena keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, yang kami mintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala penjuru dunia. Mari kita perbarui iman percaya kita dengan kita mengikatkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah juga sudah persiapkan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebagai dasar untuk kita mempersembahkan persembahan minggu ini, saya ambilkan dari Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah sabda Tuhan yang sebagai dasar persembahan kita. Dan marilah kita iringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan kidung jemaat nomor 407 bait yang pertama. Mari kita nyanyikan kidung jemaat nomor 407 bait pertama. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Sungguh banyak Bapak, berkat yang sudah Kau limpahkan buat kami. Hari demi hari kami bisa merasakan itu Tuhan. Meskipun dalam kondisi saat ini Bapak, di saat-saat susah, di saat-saat wabah virus sedang melanda negeri kami Tuhan, tapi Engkau tetap memberkati kami dan Engkau tetap setia Tuhan, memelihara kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan tangan kami yang mempersembahkan minggu ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini sebagian kecil dari hidup kami Tuhan, itu bisa membawakan nama yang harum di hadapan-Mu Bapa, menjadi persembahan yang harum di mata-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi mereka yang mengalami kesusahan Tuhan atas wabah virus ini Bapa. Berkati Tuhan mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, bait pertama. Gembala baik bersuling nan merdu.